Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Menjadi Istri dalam Bayang-Bayang Mertua. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang harus menahan segala cemoohan dan hinaan dari ibu mertuanya yang tinggal seatap dengannya. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Aku capek tinggal bersama ibu, Mas. Capek, tiap hari diomelin melulu. Selama ini aku bersabar, tapi sekarang kesabaranku udah hilang. Aku capek, keluh Aziza pada akhirnya. Apa maksudmu, Azizah? Seharusnya kamu bersyukur. Tiap bulan ibu memberimu uang belanja. Dasar, istri kurang bersyukur, bentak Aksan marah. Oh ya? Kok aku nggak tahu ya, Mas? Uang belanja tiap bulan. Kurasa ibumu hanya berbohong. Tekan Aziza di akhir kalimat. Plak! Laju tangan kekar Akhyar menampar pipi istrinya. Kurang ajar kamu ya. Berani bilang ibuku bohong. Sejak kecil ibu yang merawatku penuh cinta dan sayang. Nggak pernah berbohong padaku. Jangan kurang ajar kamu, tunjuk Akhyar lalu duduk memijit pelipis. Emosi mendera jiwa hingga tak kuasa menahan tangan untuk tak menampar istrinya. Tak terima bila ibunya dikata berbohong. Hening beberapa saat. Aziza menangis seraya memegang pipi yang terasa sangat sakit. Tapi justru hatinya jauh lebih sakit dibanding pipinya. Ia tak menyangka, setelah sekian lama menjadi istri dan Akhyar Rizaldi, baru kali ini mendapatkan sebuah tamparan tak terduga. Sakit dan sedih, itu yang kini dirasakan wanita berusia 27 tahun itu. Aku bersumpah, Mas, ibu benar-benar enggak pernah memberiku uang belanja. Bahkan aku yang selalu dimintai ibu uang. Aku selalu dimarah, dicaci maki, dihina berasal dari keluarga yang tidak tahu diri, sudah menikah dengan Mas. Bahkan aku dibilang wanita ria menikah dengan Mas yang berusia lebih muda dariku. Aku lelah, Mas. Siapa yang memilih aku? Mas bukan? Diri Aziza terisak tanpa menatap ke arah suaminya. Mendongak menatap Aziza, kemudian berdiri dan berlalu. Akhyar ke ruang tamu, mengeluarkan rokok dari bungkusannya, membakar lalu menikmatinya. Sesekali pria itu menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding, mengingat saat dirinya memaksa Sulis ibunya untuk melamar wanita pujaan, yang tak lain adalah Aziza, wanita kampung yatim piatu, membuat Akhyar frustasi. Ada rasa sesal mendera jiwa, menyesal ketika harus memaksa ibunya untuk memberi restu. Dan pada akhirnya, ternyata sifat wanita pilihannya terlihat setelah sekian lama bersama. Akhyar mematikan api rokok, kemudian berjalan ke dapur, mengambil air minum di kulkas, meneguknya seperti orang yang tak pernah minum selama 1 hari. Ia dahaga. Ibu mendengar pertengkaran kalian. Jika Aziza tidak menyukai ibu, lebih baik ibu pergi saja dari rumahmu, Nak. Lebih baik ibu pulang ke rumah Dinda, adikmu. Dia pasti mau menampung ibu di rumahnya. Lagian suaminya juga sangat baik pada ibu. Maafkan ibu, sudah membuat kalian bertengkar. Gumam Sulis menitikkan air mata. Menyimpan botol minuman di kulkas, Akhyar membalikkan badan, mendekat ke arah Sulis. Ibu, Akhyar nggak akan membiarkan ibu kemana-mana. Walau di rumahnya Dinda sekalipun, Akhyar akan menjaga ibu di sini. Ibu nggak perlu meminta maaf. Justru Akhyarlah yang harus meminta maaf sebab nggak becus mendidik istri. Aziza sudah kurang ajar. Maafkan dia demi anakmu ini, Bu. Balas Akhyar, menghapus air mata ibunya. Tersenyum haru, Sulis langsung memeluk Akhyar, tergisak dalam pelukan anak laki-lakinya itu. Puji syukur hanya padanya. Sungguh, ibu adalah seseorang ibu yang sangat beruntung memilikimu, Nak. Kata Sulis memuji. Melepas pelukan, Akhyar tersenyum. Ibu kenapa belum tidur? Ini sudah larut malam. Ibu menunggumu pulang. Ibu cemas. Dari mana saja kamu? Kenapa jam segini baru pulang? Tanya Sulis usai menjawab pertanyaan anaknya. Ada meeting mendadak, Bu. Maafkan Akhyar, sudah membuat ibu cemas. Akhyar janji lain kali mengabari ibu jika lambat pulang. Jawab Akhyar. Pria dengan setelan kemeja putih polos itu kembali memeluk sang ibu, lalu mengantarkannya menuju kamar, meminta ibunya segera tidur. Kasih sayang Akhyar tak pernah pudar untuk ibunya. Ia tak akan membiarkan siapapun yang menyakiti hati wanita yang telah melahirkannya itu, termasuk istrinya sendiri.
Selamat malam, Bu. Ahyar keluar dari kamar ibunya. Ia kembali ke kamarnya dan mendapati Aziza masih dalam keadaan menangis. Menarik napas panjang kemudian menghembuskannya dengan kasar. Ahyar duduk di tepi ranjang, memandang istrinya yang sedang duduk di tepi ranjang tak jauh darinya. Mas, aku ingin mengontrak, gumam Aziza. Mengontrak saja sana. Jangan harap Mas mau membayarnya, balas Ahyar. Sekarang aku beri pilihan, mau pilih aku atau ibu. Jikapun memilih ibu aku nggak apa-apa, sudah sewajarnya, ucap Aziza lirih. Sebenarnya Aziza sadar kalau pertanyaan itu tidak pantas dilontarkan. Sebab walau bagaimanapun seorang anak pasti akan memilih ibunya. Aziza hanya terpaksa bertanya karena sudah lelah dalam kekangan mertua. Ahyar berdiri mondar-mandir setelah menatap tajam istrinya. Tak percaya, Aziza akan memberinya sebuah pilihan yang teramat sulit untuk ia pilih. Kamu tahu pilihanku siapa, Aziza? Jika kamu sudah bosan tinggal di rumah ini, kamu bisa mengemasi barang-barangmu sekarang juga. Tekan Ahyar marah setelah sekian menit terdiam. Ahyar sudah mengambil keputusan yang benar. Ia tak membuatnya nyesal. Bukannya surga bagi seorang pria berada di bawah kaki ibunya. Memilih ibu daripada istri itu adalah pilihan yang tepat. Ahyar yakin itu. Namun seandainya ia tahu perkara sebenarnya, akankah ia tetap memilih ibunya? Jadi, Mas mengusirku? Air mata Aziza semakin laju. Pikirkanlah sendiri, kata Ahyar. Kemudian keluar seraya menghempaskan pintu kamar. Pria berkulit putih itu menaiki mobil dan melaju meninggalkan area rumah. Menyeka air mata, Aziza menghela napas. Aku harus kuat, tapi malam-malam begini, aku harus kemana? Ucapnya lirih. Berdiri dan berjalan ke arah lemari, mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tak kuat jika harus bertahan, lebih baik pergi saja. Meski hubungannya dengan suami berada di ujung tanduk, ia tak peduli. Pagi-pagi sekali Ahyar sudah siap akan ke kantor. Ia sama sekali tak peduli jika mendapati Aziza sudah tidak ada semalam. Pasalnya dia sendiri yang menyuruh Aziza pergi. Sebelum ke kantor, terlebih dahulu Ahyar menuju ruang makan untuk sarapan. Matanya memerhatikan punggung seorang wanita yang sedang menyiapkan sarapan. Hai, good morning, yuk sarapan, ajak wanita itu setelah menyadari kehadiran Ahyar. Ahyar kaget ketika melihat siapa wanita yang berdiri tersenyum ke arahnya. Ia tak percaya dengan siapa yang ia lihat itu. Kamu? Tunjuk Ahyar. Yes, I'm, balas wanita itu. Sedang seseorang menatap keduanya dengan senyuman yang entah. Sulis, dia terlihat bahagia. Apakah Sulis bermaksud menjodohkan Ahyar dengan wanita itu? Karina, sejak kapan kamu di sini? Tanya Ahyar. Baru aja, Tante Sulis yang memintaku datang. Katanya pengen sarapan bareng. Aku lihat belum ada sarapan apa-apa yang tersedia, jadi aku masak aja. Jawab wanita berusia 24 tahun itu, 3 tahun lebih muda dari Aziza. Tapi tetap saja, wajah Aziza masih terlihat muda. Karina Ayu Pratiwi nama lengkapnya. Wanita muda cantik jelita itu adalah wanita yang pernah dijodohkan oleh Bu Sulis untuk Ahyar. Namun, Ahyar tak mencintainya, sebab cintanya sudah melekat pada wanita yang 1 tahun lebih tua darinya, Aziza Diandra. Aziza lebih tua 1 tahun dari suaminya, tapi namanya cinta, usia bukanlah penghalang. Kedatangan Karina menimbulkan kecurigaan di hati Ahyar. Jangan-jangan ibunya meminta Karina datang dengan maksud untuk kembali dijodohkan dengannya. Yuk mas, sarapan dulu. Aku udah siapkan sarapan untuk mas. Mas pasti suka. Yuk duduk. Karina menarik kursi dan mempersilakan Ahyar duduk. Tanpa berucap satu kata pun, Ahyar mengikuti saja. Ia menatap makanan yang tertata rapi di atas meja makan. Semuanya terlihat lezat, menggugah selera. Tampak seperti makanan yang disajikan di restoran terkenal. Jangan-jangan memang makanan dari sana yang sengaja dibeli oleh Karina untuk mendapat simpati dari Ahyar. Lalu berbohong bilang dirinya yang memasak. Ini aku yang masak loh, spesial untuk mas, kata Karina memindahkan makanan ke piring Ahyar. Mengangguk, hanya itu sebagai respon dari pria tampan berkulit putih itu. Jauh dari dalam hati, Ahyar sangat yakin kalau makanan ini dibeli dari restoran. Wow, sepertinya enak nih. Tante gak nyangka loh Kar, ternyata kamu pintar masak. Puji Bu Sulis yang baru keluar dari balik tembok yang menghubungkan antara ruang makan dan ruang keluarga. Ah, Tante bisa aja, ini juga baru belajar. Siapa tahu suatu hari bisa menjadi seorang istri. Jadi mulai sekarang harus bisa belajar rajin.
Karina melirik ke arah Ahyar yang mulai memasukkan makanan ke mulut. Ahyar tersenyum tipis. Pasalnya ia sangat mengenal makanan yang ia punya. Makanan itu benar dari restoran terkenal tempatnya sering makan siang. Ahyar hafal betul rasa makanan itu. Tante salut, kamu benar-benar wanita yang baik. Tante harap nanti kamu jangan menjadi istri atau menantu durhaka. Ya, seperti yang ada di drama-drama. Sayang kalau wajah cantikmu ternoda oleh keburukan perilaku, balas Bu Sulis. Ahyar tahu ibunya sedang menyindir Azizah, akan tetapi ia tetap memilih diam, tidak ingin ikut bicara. Karina mengangguk mantap. Itu pasti tante, tenang saja. Ahyar, istrimu mana? Tumben, pagi-pagi begini belum bangun, tanya Bu Sulis. Udah pergi, Bu. Bu, aku pamit dulu, mau ke kantor. Ahyar meneguk air minum lalu segera keluar. Hati-hati nak, jangan ngebut, pesan Bu Sulis. Hati-hati ya mas. Karina ikut-ikutan seraya tersenyum. Tidak ada sahutan dari Ahyar, sebab pria itu sudah berada di teras, berjalan ke arah mobil dan segera membuka pintunya. Sementara itu, Karina dan Bu Sulis asik mengobrol sembari melanjutkan makannya. Mereka sesekali tertawa riang. Oh, jadi Azizah ditampar ya tante? Baru tahu rasa. Siapa suruh menjadi wanita yang gak tahu malu? Udah tua, malah carinya yang berondong. Kesal Karina. Selain kena tampar, kamu tahu gak kemana wanita itu? Tanya Bu Sulis. Karina menggeleng. Bermakna ia tidak tahu. Sebenarnya dia diusir oleh Ahyar. Semalam tante lihat dia bawa tas, menangis. Mungkin dia bermalam di jalanan. Selama ini tante gak pernah menganggapnya sebagai menantu. Bayangin aja coba, Ahyar anaknya tante tampan, berkelas, pekerja kantoran. Masa menikah dengan wanita yang lebih tua? Terlebih lagi, dia kan berasal dari keluarga yang sangat miskin, yatim piatu. Asal-usulnya gak jelas. Tante mana mau punya menantu miskin? Jelas Bu Sulis panjang lebar. Tanpa ia sadari, seseorang berdiri dengan raut wajah memerah, mencoba menahan amarah. Ia ingin melanjutkan langkahnya, namun terhenti saat mendengar Bu Sulis kembali bicara. Tante sengaja membuat Azizah gak betah di rumah ini. Sengaja membuat dirinya terpancing emosi. Iya, semata-mata untuk menciptakan pertengkaran antara dia dan Ahyar, Bu. Iya, biar cepat cerai. Kan Tante udah berhasil. Azizah udah diusir. Kamu ada kesempatan besar untuk mendekati diri dengan Ahyar. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Bu Sulis mengambil air lalu meminumnya. Ia sudah kenyang. Wah, Tante hebat ya. Terima kasih loh Tante sudah mempercayai aku. Aku janji akan menjadi menantu idaman. Karena merasa bahagia. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Entah apa. Sementara itu seseorang yang mendengar semua obrolan antara Bu Sulis dan Karina makin marah. Tapi tetap saja, ia tak dapat mengeluarkan amarahnya di tempat itu. Pasalnya ia buru-buru. Aku gak menyangka ibu seperti itu. Aku sudah salah, telah menampar Azizah. Ternyata selama ini istriku menderita. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Batin Ahyar. Ahyar kembali sebab melupakan sesuatu di kamarnya. Iya, begitulah Ahyar. Orangnya pelupa. Kali ini dia lupa mengambil tas kerjanya. Pria itu berjalan ke kamar dan mengambil tasnya. Selepas itu ia gegas ke mobil. Melaju kencang sampai tiba di kantor. Pikirannya tak karuan. Hanya ada Azizah yang terbayang di mata. Di mana keberadaan istrinya? Rasa sesal mendera jiwa. Selepas dari kantor, Ahyar berjanji untuk mencari Azizah. Ia akan meminta maaf atas kesalahan yang telah membuat Azizah pergi. Maafkan Mas Azizah, lirih Ahyar menjambak rambut sendiri. Apa aku kembali aja ke kampung? Aku yakin Mas Ahyar gak akan pernah mencariku. Dia memilih ibunya. Iya, itu wajar. Aku yang harus mengalah. Azizah duduk beralasan kotak Indomie di bawah kolong jembatan bersama beberapa orang yang tak punya tempat tinggal. Tapi ini udah malam, bagaimana aku bisa pulang? Gumamnya lagi. Tidak jauh dari tempatnya berada, Ahyar berjalan melihat ke kiri dan ke kanan, mencari keberadaan Azizah. Ia berjanji tidak akan pulang sebelum menemukan istrinya. Lebih baik aku pergi membeli makanan dulu. Azizah meninggalkan kolong jembatan. Selang beberapa saat, Ahyar berdiri di kolong jembatan, mencari Azizah tapi yang dicari tak didapatinya. Ia hanya melirik tas yang berada di dekat kotak Indomie itu. Lantas, berlalu setelahnya, Ahyar tak menyadari kalau tas itu milik istrinya. Ibu-ibu, kita harus pergi. Ada Satpol PP, kata Azizah ngos-ngosan sebab lelah berlari. Ia meraih tasnya, kemudian kembali berlari meninggalkan tempat itu. Yang lain pun sama, mereka berhamburan. Beberapa hari lalu,
Mereka sudah diberi peringatan, tidak boleh menempati kolong jembatan sebagai tempat tinggal. Selain karena melanggar hukum, hal tersebut juga membahayakan keselamatan umum. Aziza terus berlari dan tiba-tiba, bruk! Tas yang Aziza bawa melayang ke udara. Bahkan dirinya juga terlempar jauh ke jalanan, sebab dia ditabrak oleh pengendara mobil mewah. Aziza! Panik pemilik mobil saat turun dan melihat wajah wanita yang ditabraknya. Siapakah gerangan pemilik mobil itu? Dan kenapa dia tampak panik? Darah segar mengalir dari pelipis bagian kiri Aziza, membuat pria dengan setelan baju kaos putih lengan pendek itu tampak sangat cemas. Gesit tangan pria itu mengangkut tubuh Aziza ke dalam mobilnya, kemudian kembali mengambil tas yang terlempar di pinggir jalan. Ia naik ke mobil dan melaju menuju rumah sakit. Bajunya penuh dengan darah. Hatinya bergetar hebat. Rasa takut akan kehilangan nyawa Aziza membuat dirinya tak henti berdoa supaya Yang Kuasa menolong. Kamu harus kuat, Zah. Kamu gak boleh kenapa-napa, kata pria itu cemas. Sesekali melirik Aziza yang terbaring tak sadarkan diri di kursi penumpang melalui kaca spion. Lagian kamu mau kemana? Kenapa berlari sambil membawa tas? Gumamnya kembali fokus menyetir. Tiba di rumah sakit, Aziza langsung digondong menuju ruang ICU. Dokter yang menangani memintanya menunggu di luar. Mondar-mandir dengan ekspresi wajah penuh kecemasan. Sesekali ia mengintip melalui pintu kaca transparan. Besar harapannya agar Aziza tetap bisa bertahan hidup. Ia tak ingin melihat wanita pujaannya itu pergi untuk selamanya. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dan mengabarkan keadaan Aziza. Bapak suaminya? Dokter bertanya. Bukan, saya temannya, Dok, balas pria itu. Pria yang selama ini tetap mencintai Aziza, meski wanita itu sudah bersuami. Danang Anggara nama lengkapnya, akrab disapa Danang. Usianya hampir 29 tahun, yang berarti tak lama lagi akan berkepala 3. Danang tetap setia dalam kesendirian. Ia berasal dari kampung, lalu pindah ke kota untuk menuntut ilmu. Sebenarnya kepergiannya ke Jakarta hanya pelarian. Ia tak ingin terus melihat wajah Aziza, wanita yang telah menolak cintanya. Namun siapa sangka, justru pelariannya membawa keberuntungan. Ia sukses di Jakarta. Danang bisa sukses dengan kerja kerasnya selama ini. Bermodalkan uang 50 juta, ia nekat membuka usaha. Awalnya usaha kecil, kini berkembang menjadi besar. Ia memiliki perusahaan properti, mengelola villa, apartemen, dan beberapa perumahan mewah. Masuk dalam golongan pria mapan, Danang dilirik banyak wanita berkelas. Namun tak satu pun yang mampu memikat hatinya. Sebab cintanya pada Aziza begitu sulit dihapus. Ia pun tak mengerti mengapa wanita itu terus mengusik pikirannya, padahal Aziza telah membuatnya kecewa dengan penolakannya dulu. Pasien kehilangan banyak darah. Untung Anda tidak terlambat. Jika sedikit saja terlambat, saya tidak bisa menjamin keselamatannya, tutur dokter. Jadi, maksudnya Aziza nggak kenapa-napa kan, Dok? Danang tidak suka basa-basi. Ia ingin segera mendapat jawaban. Iya. Untuk saat ini pasien jangan diganggu, biarkan dia istirahat dulu, pinta dokter kemudian berlalu. Sementara itu Danang bersyukur karena doanya terkabul. Aziza selamat, itu anugerah terindah baginya. Maaf, aku tidak sengaja menabrakmu, Zah, gumam Danang, kembali mengintip Aziza di dalam sana. Keesokan paginya Aziza sadar. Ia mencoba bangun, tetapi tiba-tiba Danang muncul dari luar. Aziza, kamu sudah sadar? Danang, kok aku ada di sini? Aziza memegang kepalanya yang masih terasa pusing. Ia juga sedikit terpana dengan penampilan Danang. Pasalnya dulu Danang tak segagah itu. Kulitnya sawo matang, kini lebih putih bersih. Kamu beneran Danang? Iya, ini aku Danang. Maaf ya, aku gak sengaja menabrakmu. Seketika itu juga Aziza mengingat apa yang terjadi. Ia berlari untuk menghindari razia Satpol PP, memberitahu yang lain dan akhirnya tertabrak. Aku gak tahu harus kemana. Aziza terisak tiba-tiba. Kamu baru sampai dari kampung? Tanya Danang. Ia memang tak tahu kalau Aziza telah menikah 2 tahun lalu. Dari pernikahannya dengan Ahyar, Aziza dikaruniai seorang anak. Namun sebelum genap berumur 1 tahun, anaknya meninggal dunia. Hingga kini, ia belum memiliki pengganti. Aziza tak menjawab pertanyaan Danang. Ia diam menunduk, sesekali menyeka air matanya. Ya udah. Kalau nggak mau ngomong, aku nggak maksa. Sekarang ayo, aku bantu. Danang tersenyum, mengulurkan tangan. Mau kemana? Tanya Aziza. Pulang, dokter sudah mengizinkan.
Ayo, ajaknya lagi. Aku nggak punya tempat tinggal, balas Azizah. Danang tersenyum. Masalah tempat tinggal nggak usah khawatir, itu masalah kecil. Ayo. Lagi, Danang mengulurkan tangan. Dengan perlahan Azizah meraih tangan Danang dan mencoba bangun dari pembaringan. Terima kasih ya, Nang. Sama-sama. Untuk saat ini kamu tinggal di rumah ini dulu. Nanti jika udah sembuh, baru kamu menentukan pilihanmu. Mau pindah ke tempat lain atau mau tinggal di sini selamanya juga nggak apa-apa. Pria itu menjondongkan tubuhnya ke arah Azizah. Tentu saja, Azizah refleks menarik diri untuk menjauh. Tinggallah bersamaku, bisik Danang tersenyum. Bola mata Azizah membulat, ia tak mengatakan apapun. Hei, jangan kaget begitu, ayo. Danang tertawa melihat ekspresi Azizah. Pria itu lalu membawa tas milik Azizah menuju kamar tamu. Ia meminta pembantunya mengganti spray kasur dan sarung bantal. Kemudian memanggil Azizah masuk. Sedangkan Azizah masih terdiam di tempatnya. Aku gak nyangka, Danang sudah sekaya ini. Tapi kenapa rumahnya sepi? Kemana anak dan istrinya? Apa dia belum berkeluarga? Gak mungkin, Azizah membatin. Lagi mikirin apa? Kok bengong? Itu, enggak, aku... Sudah, ayo masuk. Kamu butuh istirahat yang cukup. Jangan berpikir macam-macam. Aku masih Danang yang dulu. Danang yang tetap maaf. Aku angkat telepon dulu. Azizah sedikit penasaran dengan kalimat Danang yang terpotong. Apa jangan-jangan? Mustahil. Gimana kalau Danang tahu aku sudah bersuami? Apa dia tetap mengizinkan aku tinggal di sini? Perasaan cemas kini menghantui. Azizah takut bila Danang tak menerimanya tinggal di rumah ini. Mau kemana dirinya jika Danang mengusir? Sedang Ahyar sebagai suami lebih memilih ibu yang selalu membuat hidup Azizah tidak betah tinggal bersamanya. Mana mungkin Azizah kembali? Ya Allah, Azizah tambah pusing. Sebelum yang dipikirkan terjadi, Azizah memilih jujur ketika Danang selesai menelpon. Danang, aku sudah menikah, kata Azizah, menatap kedua mata Danang yang tampak terkejut. Apa yang akan terjadi setelah Danang tahu bahwa dirinya sudah menikah? Apakah Danang benar-benar akan mengusirnya? Hati Azizah deg-degan. Menikah? Sejak kapan? Danang terpatah. Iya, aku sudah menikah 2 tahun lalu, jawab Azizah lancar. Hening. Tampak wajah tampan Danang sedih seketika. Tak menyangka, wanita pujaannya ternyata telah menikah dengan pria lain. Danang menarik nafas panjang, lalu dengan kasar ia hembuskan, mencoba mengkondisikan nafas yang terasa sesak oleh keterkejutannya barusan. 5 tahun yang lalu, cintanya ditolak halus oleh Azizah dengan alasan belum terpikirkan untuk menjalin hubungan bersama siapapun. Apalagi jika diajak menikah, Azizah belum siap. Bertemu kembali dengan kabar mengejutkan baginya, Danang teramat sedih. Dan terima kasih sudah membantuku. Mungkin ada baiknya jika aku pergi saja dari sini. Aku gak mau merepotkanmu, kata Azizah. Ia meminta tolong pada pembantu Danang untuk mengambilkan tasnya di kamar. Tetaplah di sini, balas Danang, berusaha tersenyum. Tapi aku... Bizia, tolong temani Azizah ke kamar, pinta Danang cepat, kemudian berlaru ke kamarnya. Baik pak, Bizia pembantu Danang mengangguk. Ayo bu, ajak Bizia ramah pada Azizah. Azizah pun ikut. Sementara itu di tempat lain, ada Karina yang sangat gelisah dari semalam. Ia takut jika rahasianya terbongkar oleh Sulis, ibunya Ahyar. Sebuah masalah yang beberapa hari ini menimpa perusahaan orang tuanya hingga bangkrut. Uang belanja pun tinggal beberapa juta saja di ATM. Itu pun papanya yang pegang ATM miliknya, sebab Karina terlalu boros dalam berbelanja. Jika Sulis tahu akan hal itu, ada kemungkinan untuk menjadi istri dari Ahyar gagal. Sebab bukanlah Sulis tidak ingin memiliki menantu miskin seperti Azizah. Sedang Karina kini sudah menjadi calon orang miskin. Pasalnya perusahaan orang tuanya benar-benar tidak bisa diselamatkan dari kebangkrutan. Sial, apa yang harus aku lakukan? Karina mondar-mandir di kamar. Sesaat kemudian ia membuka pintu kamar dan gegas turun ke lantai bawah ketika mendengar suara ribut. Ada apa sih? Derinya. Terus berjalan hingga tiba di dekat pintu utama. Mah, Pah, ada apa? Kok ribut-ribut gitu? Tanya Karina menatap lurus ke depan, di mana 2 orang pria berbadan besar berdiri seraya memegang map berwarna biru langit. Rumah kita diambil nak. Papa banyak utang di bank. Sekarang rumah ini sebagai gantinya. Bahkan ini pun tidak cukup.
3 mobil kita ikuti tarik pihak bank. Tinggal motor itu saja yang kita punya. Jelas Siti, mamanya Karina, menunjuk ke arah motor matic yang sering digunakan Karina ketika SMA dulu. Apa? Karina kaget. Dan seketika itu juga tubuhnya tersungkur di lantai. Ia tak sadarkan diri. Siti dan Satyo panik. Mereka mengangkat tubuh anaknya masuk. Sedang 2 penagih utang dari bank tadi sudah pergi. Ketika Karina bangun, ia menangis histeris. Tak menyangka hidupnya akan seperti itu, jatuh miskin. Mah, terus kalau rumah kita diambil, kita tinggal di mana? Masa di kolong jembatan? Karena nggak mau, Pak. Mah, Karina tak berhenti menangis. Maaf Nyonya, Pak, saya minta tolong digaji sekarang. Saya mau pulang kampung. Lagi pembantunya, wanita berusia 51 tahun itu sudah siap-siap untuk meninggalkan rumah tersebut. Buat apa lagi tinggal? Rumah sudah pindah alih. Sedang dirinya juga sudah 2 bulan tak digaji. Kali ini ia berharap gajinya dibayar. Ini juga, sudah tahu kami menghadapi masalah, masih aja minta gaji. Gak tahu apa, kami itu gak punya uang sekarang. Uang tabungan kami habis, bentak Siti, membuat Karina kembali terkaget-kaget. Mah, beneran uang tabungan habis? Jadi, uangku gimana dong? Karina cemas, sedang pembantunya berlalu sambil membawa tas berisi pakaian. Air matanya menetes sedih. Uangmu aman, Papa sudah menariknya sebelum penagih datang. Kita pakai uangmu buat ngontrak ya, Rin? Mohon Siti. Ya Karina, jalan satu-satunya adalah kita mengontrak pakai uangmu. Jika tidak, kita akan berada di jalanan, sahut Satyo. Enak aja, enggak, Karina gak mau mengontrak. Lebih baik ku pakai tinggal di apartemen. Tuh, sana motor jual aja. Karina menolak keras. Ia enggan jika harus mengontrak. Apa kata teman-temannya? Terlebih lagi Sulis bisa dibenci dirinya jika tahu tinggal di kontrakan. Mereka berdebat begitu lama, hingga akhirnya Karina manut sebab kedua orang tuanya tak henti memohon. Mereka masuk mengemas pakaiannya, sebab hari ini juga rumah harus dikosongkan. Sambil tergesa Karina mengemas pakaian masuk ke koper. Sesekali melihat sekeliling kamarnya, lalu mengambil boneka teddy bear yang sangat ia sayang. Karina memeluknya erat kembali keluar menarik kopernya. Ahyar, Ahyar, teriak Sulis di kamar Ahyar. Sebab dari tadi malam Ahyar tak pulang-pulang. Keluar dari kamar, Sulis kembali menghubungi nomor Ahyar untuk kesekian kalinya. Namun tetap saja tidak bisa tembus. Kemana kamu nak? Kenapa belum pulang? Bermalam di mana kamu? Sulis gelisah. Sulis memijit pelipis. Saat ini ia sedang duduk di sofa ruang tamu. Kepalanya terasa berat. Ia pusing memikirkan Ahyar. Ahyar. Sulis beranjak dari sofa saat mendengar deru mobil memasuki pekarangan rumah. Ia berlari kecil keluar. Ahyar turun dari mobilnya dan melangkah gontai masuk ke rumah. Ia mengabaikan Sulis yang menyambutnya dengan senyuman. Merasa aneh dengan sikap Ahyar yang tidak seperti biasanya, Sulis mengejar. Ahyar, Ahyar, kamu kenapa nak? Ada masalah apa? Sulis berhasil meraih bahu anaknya. Namun hal yang tak terduga ia dapatkan. Ahyar menepis tangan kasarnya. Bu, selama ini Ahyar manut sama ibu. Bagi Ahyar, ibu lebih dari segalanya. Ahyar selalu mendahulukan ibu, sebab Ahyar tahu jika surga itu berada di telapak kaki ibu. Bahkan Ahyar menampar Aziza sebab telah menganggap ibu seorang pembohong. Ahyar gak rela ada yang menyakiti hati ibu. Tapi mengapa ibu setia itu menyakiti hati Ahyar? Mengapa, Bu? Dalam setiap katanya penuh penekanan, walau terucap begitu lembut. Mendadak hati Sulis bergetar. Merasa anaknya kini sudah mengetahui kebusukan hatinya. Tapi ia masih berpura-pura bertanya maksud ucapan anaknya itu. Apa maksudmu, Yar? Ibu tidak mengerti. Jika sedang bicara dengan Ahyar, Sulis selalu menggunakan kata yang sedikit sopan dan lembut. Ia benar-benar ingin menutupi kebusukannya. Namun kini terbongkar sudah, karena dirinya sendiri yang mengatakan di depan Karina kemarin pagi. Sayangnya Sulis tak tahu kalau Ahyar sudah mendengar semuanya. Ibu masih berpura-pura. Sudahlah, Ahyar bergegas ke kamar, menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Seketika itu juga air matanya jatuh. Satu malam Mas mencari, tapi gak bisa menemukanmu Azizah. Di mana kamu? Maafkan Mas. Sesal menggerogoti hati dan pikiran. Tubuh Ahyar lemas. Syukur hari ini adalah hari libur, jadi Ahyar bisa istirahat setelah kelelahan mencari istrinya. Pria itu belum pernah sarapan. Jangankan sarapan, makan malam saja tidak. Ia lebih memilih mencari keberadaan wanita yang sudah disakiti olehnya dan ibunya. Azizah, kembalilah, gumam Ahyar.
Setelah tahu bahwa istrinya tidak memiliki salah apapun, hati Ahyar terasa sangat sakit. Apalagi ia sudah menampar pipi istrinya hingga menangis. Sesal tiada guna. Saat itu Aziza hanya meluapkan emosi sebab sudah tidak tahan akan sikap dan perilaku mertuanya. Ia acap kali dimintai uang belanja, lalu Sulis malah bilang bahwa dirinya selalu memberi uang belanja pada Aziza. Terbalik bukan? Aziza akhirnya menyampaikan hal itu pada suaminya, mengatakan bahwa mertuanya berbohong. Tapi malah balasannya adalah tamparan yang menyakitkan Aziza. Aziza sedih. Saat makan siang, Danang tidak keluar. Makan malam pun sama, Aziza merasa tidak nyaman. Ia berjalan ke arah pintu kamar Danang, mengetuk seraya memanggil nama pria itu. Akan tetapi, meski berkali-kali memanggil, tetap saja panggilannya tak terjawab. Akhirnya ia memilih pergi. Ada apa? Ketika hendak menuruni anak tangga terdengar suara Danang. Aziza pun menoleh dan tersenyum. Kamu belum makan, aku ambilkan makan ya, nanti kamu sakit. Aziza menatapnya penuh perhatian. Senyuman tipis tergambar jelas di wajah Danang. Ia melangkah perlahan ke arah Aziza, mengunci pergerakan wanita itu tepat di pagar pembatas tangga. Danang, kamu mau ngapain? Hati Aziza mendadak berdebar-debar. Danang harusnya tidak bersikap seperti itu apalagi Aziza sudah menikah. Belum tahu statusnya akan dibawa kemana. Danang, minggir! Aziza mendorong keras tubuh Danang. Tapi tetap saja, tubuh pria itu tak bergerak sedikit pun. Menelan ludah dengan susah payah, Aziza benar-benar takut. Tenang saja, aku gak akan memakanmu, Zah. Danang tersenyum, meninggalkan Aziza yang tak dapat mengkondisikan detak jantungnya. Ia berjalan ke lantai bawah sembari memasukkan kedua tangan di saku celana. Tidak lama kemudian, Aziza pun menyusul, kepalanya yang masih terasa sakit itu sesekali ia pegang. Aziza, jika kamu sudah menikah, lalu di mana suamimu? Kenapa malah berkeliaran di jalanan? Tanya Danang saat sudah duduk di kursi meja makan. Aku pergi dari rumah, gak cocok dengan ibu mertua, jawab Aziza jujur. Mengambil piring dan mengisinya dengan nasi, juga lauk pauk. Wanita itu meletakkannya di depan Danang. Kamu makan dulu, dari tadi siang belum makan kan? Anggap perhatian kecilku ini sebagai tanda terima kasih karena kamu sudah menolong. Terima kasih sekali lagi. Aziza meninggalkan ruang makan. Aziza, panggil Danang. Yang dipanggil menoleh, berjalan ke arah Danang. Iya, duduk. Jika ingin aku menerima rasa terima kasihmu, duduk di sini. Tunggu sampai aku selesai makan, pinta Danang. Setelah beberapa saat terdiam, Aziza pun mengangguk dan duduk. Baiklah. Duduk hingga Danang benar-benar selesai makan. Aziza beranjak dari kursi, ingin membantu Bizia mencuci piring. Akan tetapi Danang melarang. Pria itu meminta Aziza mengikutinya ke ruang tamu. Aziza, kamu bilang gak cocok dengan mertua. Lalu suamimu, apa dia juga ada masalah denganmu? Selidik Danang. Aziza diam. Aku gak memaksakanmu untuk bicara. Tapi jika kamu memiliki masalah, sebaiknya selesaikan terlebih dahulu. Apa kamu belum cerai? Danang menatap wajah Aziza, menunggu sebuah jawaban. Gelengan kepala adalah jawaban yang didapat. Danang mengangguk-anggukkan kepalanya. Masalahmu akan semakin rumit, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Pulanglah, aku bisa antar. Kamu juga mengusirku, lirik Aziza. Juga? Apa maksudmu? Apa kamu diusir dari rumah mertuamu? Bukannya menjawab, Danang malah balik bertanya. Aku meminta suamiku memilih antara aku dan ibunya. Dan dia memilih ibunya. Dia memintaku mengemasi barang-barangku. Ya sudah, aku pergi. Tapi suamiku gak bilang cerai atau talak. Aku masih sah sebagai istrinya. Jelas, Aziza. Terus, rencanamu apa? Danang kembali bertanya, persis seperti seorang polisi yang menginterogasi seorang narapidana. Danang merasa sakit hati melihat keadaan Aziza. Andai Aziza mau, ingin sekali Danang membantunya bercerai, lalu menikah dan membahagiakan Aziza. Tapi Danya hanya berandai-andai, karena menyampaikannya saja ia tak berani. Takut jika Aziza marah. Aku gak tahu, aku mencintai suamiku, tapi bersama mungkin sangat jauh. Karena biar bagaimanapun suamiku tetap memilih ibunya. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan ibunya, jawab Aziza. Ketika mendengar Aziza berkata sangat mencintai suaminya, Danang mengepalkan tangan. Bagaimana mungkin masih menyimpan cinta sementara dirinya sudah diusir? Sebesar apa?
Cintanya Aziza pada suaminya itu mendidih darah Danang. Ia tak terima jika Aziza tetap mencintai pria yang sudah menyakitinya. Danang tak sabar ingin memberikan pelajaran pada suami Aziza. Siapa nama suamimu? Ahyar Rizaldi, jawab Aziza. Ahyar Rizaldi? Pemilik PT Cahaya Rizaldi itu? Aziza mengangguk. Oh, dia suamimu. Kenapa aku baru tahu? Danang diam, memikirkan sesuatu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Ahyar tak putus asa terus mencoba menghubungi nomor Aziza. Namun tetap saja tidak aktif. Matanya tidak dapat terlelap memikirkan di mana Aziza berada. Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Ahyar berkali-kali mengumpat dalam hati, menganggap dirinya seorang pria yang sangat tak pantas untuk disebut sebagai suami. Ahyar salah dalam memilih. Seharusnya ia mendengar penjelasan Aziza sebelum mengambil sebuah tindakan, keputusan. Sungguh, ia tak bermaksud untuk mengusir istrinya. Ia menyuruh mengamasi barang-barang istrinya karena emosi. Ayolah Aziza, aktifkan HP-mu sayang, ucapnya lirih. Ingin menjerit menyebut nama Aziza, tapi tetap ia tahan. Ketika pintu kamar terbuka, Ahyar duduk memijit pelipis. Ia enggan mendongak menatap ibunya. Ahyar, ada apa nak? Kenapa sikapmu pada ibu tiba-tiba berubah? Jika kamu marah karena ibu memanggil Karina ke sini, ibu minta maaf. Lain kali ibu tidak akan memanggilnya lagi. Lembut suara Bu Sulis berucap, membuat Ahyar merasa ingin muntah. Kekesalan di wajah Ahyar mulai terpancar. Ia kini tak kuasa menahan amarah. Berhenti berpura-pura, Bu. Ahyar tahu, selama ini ibu selalu menyakiti hati Aziza. Ahyar sudah mendengar semua obrolan ibu dengan Karina kemarin pagi. Ahyar muak dengan sikap ibu yang semuanya penuh kepura-puraan. Jangan-jangan ibu juga berpura-pura menyayangiku. Keluar, Bu. Jangan menggangguku. Keluar. Bentak Ahyar di setiap kalimat sambil menunjuk ke arah pintu. Ahyar, berani kamu membentak ibu? Apa bagusnya wanita kamu itu, ah? Sifat asli Bu Sulis akhirnya keluar. Ia tak mau kalah. Bu Sulis pun membentak balik anaknya. Jelas itu membuat Ahyar terperangah. Sebab baru kali ini melihat dan mendengar suara ibunya yang terdengar sangat kasar. Ahyar menggeleng-gelengkan kepala. Mungkinkah begini cara ibu memperlakukan istri Ahyar? Ibu gak memiliki perasaan. Ahyar kecewa. Ahyar melewati Bu Sulis. Ia keluar dari kamar seraya membanting keras pintu kamar, hingga menciptakan suara yang teramat sangat berisik. Keluar, menaiki mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Ahyar ingin kembali mencari istrinya. Selamat pagi putri cantik. Pagi. Ngapain kamu di sini? Aku mau melihat kamu bangun. Kata orang-orang, jika ingin melihat cantiknya seorang wanita, lihatlah di saat dirinya baru bangun. Dan ternyata kecantikanmu itu tetap sama, meski tak memakai make up. Andai saja aku bisa melihatmu tiap pagi. Bucin, ada apa pagi-pagi kesini? Aziza bangun setelah melempar Danang menggunakan guling. Enggak baik loh, masuk kamar wanita seperti ini. Siapa suruh gak kunci pintu? Masa sih? Aziza berpikir. Hari ini aku gak ke kantor. Bagaimana jika kita jalan-jalan pagi? Sinar matahari pagi baik untukmu, tawar Danang. Enggak ah, kepalaku masih sedikit pusing. Aku masih mau istirahat, tolak Aziza. Kembali baring, menarik selimut menutupi tubuh kecuali kepala. Aku hitung sampai 3. Jika gak bangun, aku naik nih. Baring di dekatmu, ancam Danang. Gila, gumam Aziza. Menyikap selimut, memaksa diri untuk bangun. Aziza beranjak dari kasur dan berjalan ke kamar mandi. Danang dan Aziza memang sangat akrab. Mereka temanan dari saat di kampung. Mereka sering jalan bersama. Tapi Aziza tak menyadari rasa suka Danang padanya. Hingga suatu hari ditembak, Aziza malah menolak. Lain kali jika mau tidur, jangan lupa kunci kamar. Takut aku hilaf. Terdengar suara Danang berteriak. Aziza bergidik ngeri di dalam kamar mandi. Jangan sampai itu terjadi. Selepas mencuci wajah, Aziza keluar dan tak lagi mendapati Danang di dalam kamar. Ia akhirnya turun di lantai bawah. Bi, Danang mana? Tanya Aziza. Di kamarnya, Bu, jawab Bisi ya. Ya sudah,
Aku panggil dulu ya, Bi. Aziza menuju kamar Danang. Melihat pintu kamar terbuka sedikit, Aziza langsung masuk. Mata indahnya sibuk mencari Danang, tapi tak mendapati sosok yang ia cari. Aziza hanya mendapati sesuatu yang tak ia sangka yang terletak di atas nakas. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.